oleh jemaat Tuhan, dalam pembelajaran kita akan bicara soal Melkisedek. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicara Allah, dan berikan hikmat kepada setiap kami yang menonton dan mendengarnya. Kami semua dibimbing oleh Roh Kudus, Roh yang sama yang sudah mengilhami penulis Alkitab dalam menuliskan firman Tuhan. Terima kasih berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melkisedek yang saya ambil dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 19. Dikatakan, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Kita bandingkan dengan Ibrani 7. Kita baca ayat 1 dan 2 dikatakan, Melkisedek ini adalah raja dari Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Waktu Abraham kembali dari pertempuran mengalahkan raja-raja, Melkisedek datang menyambut dia dan memberkatinya. Maka Abraham memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari segala apa yang direbutnya. Kita lihat ayat 3-5 dikatakan, mengenai Melkisedek ini tidak ada keterangan dimanapun bahwa ia punya bapak atau ibu atau nenek moyang. Tak ada juga keterangan tentang kelahirannya ataupun kematiannya. Ia sama seperti anak Allah, ia adalah imam yang abadi. Jadi kita lihat di sini betapa besarnya Melkisedek ini. Ia begitu besar sehingga Abraham, bapa leluhur bangsa kita, memberikan kepadanya 1/10 dari segala sesuatu yang didapatnya dari pertempuran itu. Dalam hukum agama Yahudi ditentukan bahwa imam-imam keturunan Lewi harus memungut 1/10 dari pendapatan umat Israel. Ini saudara mereka sendiri, walaupun mereka sama-sama keturunan Abraham. Kita baca ayat 6-10, Melkisedek bukan keturunan Lewi, tapi ia menerima juga 1/10 dari segala yang direbut Abraham. Dan memberkati pula Abraham yang justru sudah menerima janji-janji dari Allah. Memang tidak bisa dibantah bahwa orang yang diberkati Allah lebih rendah daripada orang yang memberkatinya. Boleh dikatakan bahwa Lewi yang keturunannya memungut 1/10 bagian dari umat Israel, membayar juga bagian itu lewat Abraham. Saat Abraham membayar kepada Melkisedek. Meski Lewi belum lahir, tapi boleh dikatakan ia sudah berada di dalam tubuh Abraham, nenek moyangnya, saat Melkisedek bertemu Abraham. Iya. Nah, ada dua penafsiran dari beberapa tafsiran. Ada beberapa tafsiran, tapi saya hanya kutip dua tafsiran saja tentang Melkisedek. Yang pertama adalah tafsiran dari seorang bapak gereja yang bernama Origen. Origen berkata, Melkisedek adalah seorang malaikat katanya. Ya. Ada lagi bapak gereja lain yang bernama Ambrose. Ambrose itu berkata, Melkisedek adalah penampakan Kristus dalam penyelaman. Penampakan Kristus dalam penyelaman. Itu kata Ambrose dan sebelumnya kata Origen. Ya, hanya dua saja, tapi sebenarnya ada banyak ya. Nah, nama Melkisedek itu berarti raja kebenaran. Dia adalah Raja Salem. Kata Salem itu dari akar kata yang sama dengan kata Shalom, yang berarti damai sejahtera. Kata Salem, kota Salem, nama kuno dari Yerusalem, itu Mazmur 76 ayat 3 dikatakan di Salem, yaitu Yerusalem, sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Ya kan, di Yerusalem pernah dibangun bait Allah ya di sana. Iya. Kita lihat sudah ada tanda merah, itu kota Yebus ya. Nah, menurut catatan sejarah 700 tahun sebelum kota Roma didirikan,
orang-orang Yebus menaklukkan kota Salem dan mengganti namanya jadi Yebus. Nah, itu ada tulisan Yebus, di situ ada tanda merah ya. Itu nama sebelumnya dari kota Salem ya. Nah, lalu kata Yebus dan kata Salem disatukan menjadi Yerusalem. Yerusalem. Yang berarti tempat tinggal damai sejahtera. Nah, Melkisedek menyebut Allah sebagai El Elyon, yaitu Allah yang maha tinggi. Sebutan El Elyon hanya ditujukan kepada pribadi Yahweh, El Elyon, ya, pribadi Yahweh, yang Allah yang maha tinggi. Ya. Bilangan 24 ayat 16 dikatakan, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi. Ya, kata yang maha tinggi itu dari kata El Elyon, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa. Nah, Mazmur 9 ayat 3 dikatakan, aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau, bermazmur bagi namamu ya maha tinggi. Itu bahasa aslinya adalah El Elyon, maha tinggi. Nah, berikutnya, jadi Melkisedek adalah bagian dari umat Allah yang setia beribadah kepada Allah yang sejati, itu Allah yang sejati, the true God. Ia, yaitu Melkisedek, adalah orang Kanaan yang memelihara iman sejati. Orang Kanaan yang memelihara iman sejati di tengah-tengah lingkungan yang menyembah berhala. Sangat susah ya, sangat minoritas. Ialah orang Kanaan yang memelihara iman sejati di tengah-tengah lingkungan yang menyembah berhala. Bandingkan kalau kita ingat tokoh Ayub dan keempat temannya dari Arabia Utara. Dari Arabia Utara. Itu Elifaz, Bildad, Zofar, dan Elihu. Ya. Juga kita ingat akan seorang namanya Jethro, mertua Musa dari Midian. Bukan dari Israel. Ya. Ayub dan keempat temannya dari Arabia Utara, bukan dari Israel. Demikian juga Jethro, mertua Musa dari Midian. Mereka semua adalah kelompok kecil, minoritas orang yang masih memelihara iman kepada Allah yang sejati. Ya, termasuk Melkisedek ini. Ya. Mungkin iman Melkisedek menerangi imannya Abram. Ya. Sehingga Abram memberi 1/10 dari segala rampasan yang paling baik dikatakan. Setelah berperang, ya, Abram bertemu dengan Melkisedek dan Abram diberkati, ya, karena Melkisedek juga seorang yang dipakai Tuhan, ya, memberkati Abram dan Abram memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ya, dikatakan dalam Ibrani 7 ayat 3, Melkisedek tidak berbapa, bahasa Yunani adalah apator, dan tidak beribu, bahasa Yunani adalah ametor. Dalam bahasa Yunani secara umum, kata apator dan ametor dipakai untuk anak terlantar atau tersesat dan orang-orang dari silsilah yang rendah. Itu. Ya, kata apator dan ametor. Dalam kaitan dengan dokumen-dokumen hukum pada waktu itu, misalnya untuk akta lahir, kata apator berarti ayahku tidak diketahui. Itu apator, ayahku tidak diketahui. Jadi Melkisedek bukanlah satu pribadi yang ajaib, yang lahir tanpa ayah dan ibu. Tetapi nama ayah dan ibunya, silsilahnya dan tanggal kelahirannya
tidak diketahui. Itu maksudnya. Ya. Oke, Melkisedek sebagai lambang Tuhan yang abadi. Dikatakan dalam Mazmur 110 ayat 4, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Melkisedek sebagai lambang Tuhan yang abadi. Ya, Ibrani 7 ayat 1-3 dikatakan Melkisedek adalah raja dari Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Waktu Abraham kembali dari pertempuran mengalahkan raja-raja, Melkisedek datang menyambut dia dan memberkatinya. Maka Abraham memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari segala apa yang direbutnya. Nama Melkisedek berarti pertama-tama raja keadilan. Dan karena ia raja dari Salem, maka namanya berarti juga raja sejahtera. Mengenai Melkisedek ini, tidak ada keterangan dimanapun bahwa ia punya bapak atau ibu atau nenek moyang. Tak ada juga keterangan tentang kelahirannya ataupun kematiannya. Ia sama seperti anak Allah, ia adalah imam yang abadi. Itu dalam Ibrani 7 ayat 1-3. Ya, imamat Melkisedek terjadi sebelum imamat Harun. Imamat Melkisedek terjadi sebelum imamat Harun. Dalam tradisi Yahudi, seseorang baru diizinkan menjadi imam apabila imam besar, apalagi menjadi imam besar, jika dapat ditelusuri silsilahnya kepada Harun. Imam besar yang pertama bagi Israel, ya. Jadi harus ditelusuri silsilahnya kepada Harun. Apabila seseorang imam mau menikah dengan seorang gadis anak imam, maka gadis tersebut harus menunjukkan silsilahnya sampai 4 generasi sebelumnya. Ketat, ya. Jika gadis itu bukan anak imam, maka ia harus menunjukkan silsilahnya sampai 5 generasi sebelumnya. Itu peraturan waktu itu. Nih, silsilah itu sangat penting bagi orang Yahudi, itu sangat penting. Ya, kalau kita bertanya kenapa? Ya, ingat aja Matius 1 ayat 1-17. Kita nggak perlu membaca semua ayat, ya. Tapi saya kutip saja. Dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudaranya. Ya, saya lengkap saja. Dikatakan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Itu Matius 1 ayat 1-17 yang ditunjukkan pertama adalah silsilah. Karena orang Yahudi sangat mementingkan silsilah. Iya. Nah, ada beberapa kelebihan Melkisedek dari para imam Israel. Beberapa kelebihan. Ya. Yang pertama, para imam Israel menerima persepuluhan dari rakyat Israel. Bilangan 18 ayat 21. Namun Melkisedek menerima persepuluhan dari Abram, pendiri bangsa Israel. Kejadian 14 ayat 20. Itu kelebihan pertama dari Melkisedek. Ya. Sejak zaman kuno, persepuluhan diberikan kepada yang ilahi dan sebagai pajak sukarela untuk mendukung kehidupan para pelayan ibadah. Itu, ya. Itu kebiasaan persepuluhan pada sejak zaman kuno, ya. Dengan memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, Abram mengakui keimaman daripada Melkisedek.
Nah, kelebihan kedua Melkisedek daripada para imam Israel, yang kedua lah Melkisedek memberkati Abraham. Melkisedek memberkati Abraham. Hanya orang yang berstatus lebih tinggi berhak memberkati yang lebih rendah. Berarti posisi Melkisedek lebih tinggi dari Abraham yang adalah nenek moyang Israel. Jadi Melkisedek lebih tinggi posisinya daripada Abraham yang menjadi nenek moyang Israel. Ya, sekarang kita lihat beberapa kelebihan Melkisedek dari para imam Israel. Apa itu kelebihannya? Yang ketiga adalah Melkisedek merangkap jabatan raja dan imam. Nah ini kelebihan ketiga. Dia merangkap jabatan raja dan imam. Dalam sejarah Israel, tak ada seorang pun yang pernah merangkap jabatan sebagai raja dan imam. Gak ada. Ada contohnya, cuma dihukum Tuhan. Ya ini dalam 2 Tawarikh 26 ayat 16 sampai 19. Ini ada contohnya. Setelah ia kuat, ia jadi tinggi hati, ia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan, tapi Imam Azaria berkata kepadanya, "Hai Uzia," yaitu Raja Uzia ya. Setelah 52 tahun jadi raja, dia jadi sombong ya. "Engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan." Itu hanyalah imam-imam keturunan Harun yang berhak membakar ukupan. Tapi Raja Uzia pikir, aku sudah 52 tahun jadi raja, masa nggak boleh gitu ya. Yang jadi imam kan juga orang-orang yang usianya lebih muda dari aku, yang mungkin seusia anak-anakku gitu ya. Sehingga dia sombong. Dia membakar ukupan pada Tuhan. Ditegur oleh Imam Azaria. Lalu setelah ditegur, Uzia jadi marah. "Kamu kok berani-beraninya tegur aku? Aku ini raja yang sudah 52 tahun memerintah." Tapi Tuhan hukum dia. Karena dia nggak berhak membakar ukupan, itu tugasnya imam. Seorang raja, yaitu Uzia, nggak boleh membakar membakar ukupan. Itu merupakan tugasnya imam. Maka Tuhan hukum dia dengan kusta pada dahinya, pada dahi Raja Uzia. Oke. Nah, Melkisedek merangkap kedua jabatan tersebut sebagai Raja Salem dan juga sebagai imam. Ya. Mungkin tidak pernah diketahui oleh Melkisedek bahwa ia menjadi lambang daripada Tuhan Yesus. Lambang. Dia menjadi lambang daripada Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus lebih lagi. Tuhan Yesus merangkap 3 jabatan, bukan 2 jabatan. Dia sebagai imam besar, Tuhan Yesus sebagai raja segala raja, dan sebagai nabi. Dari mana kita ketahui? Dari ini, Ibrani ayat 14. Karena kita sekarang punya imam besar yang agung, yaitu Yesus anak Allah. Itu yang pertama ya, imam besar. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja. Sebagai Raja segala raja. Bukan hanya sekedar raja, tapi Raja segala raja. Nah, bagaimana dengan nabi? Nah, nabi itu tugasnya menyampaikan firman Allah. Tapi Tuhan Yesus adalah sang firman itu sendiri. Yohanes 1 ayat 14. Tuhan Yesus adalah logos itu, sang firman itu. Iya, Tuhan Yesus sebagai imam besar bukan karena silsilahnya, tapi karena pribadinya yang adalah imam besar yang maha agung. Pribadinya yang adalah imam besar yang maha agung. Kejadian 14 ayat 18 menceritakan tentang Melkisedek, Raja Salem, sekaligus sebagai imam Allah yang maha tinggi yang membawa roti dan anggur kepada Abraham. Ya. Kemungkinan satu bagian dari anggur tersebut juga dicurahkan sebagai suatu persembahan kepada El Elyon, Allah yang maha tinggi itu. Satu bagian dari anggur tersebut dicurahkan sebagai suatu persembahan kepada El Elyon, Allah yang maha tinggi. Pada masa lalu,
ketika orang-orang ingin memeteraikan persahabatan mau dimeteraikan, mereka juga memecahkan roti dan makan bersama. Mereka memecahkan roti dan makan bersama. Iya. Melkisedek memberkati Abram yang baru pulang dan menang dari peperangan. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, El Elyon, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi. Ya. Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semuanya. Kejadian 14 ayat 20. Kita sebagai umat pilihan Tuhan, ini penting ini. Kita sebagai umat pilihan Tuhan harus mengembalikan 1/10 kita kepada Tuhan. Itu perintah Tuhan. Kita harus kembalikan. Itu bukan milik kita. Kalau kita ambil, kita mencuri. Tapi kita harus kembalikan milik Tuhan, itu 1/10 itu. Dengan kita mengembalikan 1/10, itu menjadi bukti pengakuan kita bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan saja. Semua yang kita miliki berasal dari Tuhan saja. Kita kembalikan 1/10 untuk Tuhan. Ya, kita lihat misalnya Imamat 27 ayat 30. 1/10 dari seluruh hasil tanah, baik gandum maupun buah-buahan, adalah untuk Tuhan. Dan dalam terjemahan Sari-Hari, untuk Tuhan. Ya, lihat Matius 23 ayat 23. Celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi, ini kata Tuhan Yesus ya. Kalian tukang berpura-pura, rempah-rempah seperti selasi, adas manis dan jintan pun kalian beri 1/10 kepada Tuhan. Bagus ya, benar. Padahal hal-hal yang terpenting dalam hukum-hukum agama seperti misalnya keadilan, belas kasihan dan kesetiaan tidak kalian hiraukan. Padahal itulah yang seharusnya kalian lakukan. Tanpa melalaikan yang lain-lain juga, termasuk yang lain-lain itu apa? Ya 1/10. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus. Jadi mengembalikan 1/10 bukannya ajaran perjanjian lama. Tuhan Yesus sebagai juru selamat mengajarkan kita 1/10. Jadi kita harus melakukan seperti yang dilakukan oleh Abram kepada Melkisedek. Ya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Roh Kudus, pimpinlah kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, bimbing kami untuk kami mau melakukan kehendak Tuhan dan mau taat pada pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk pembelajaran kami tentang Melkisedek. Terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.